Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwahyuningsi dengan NIM 220103110094. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengembangan rencana pembelajaran di MI tempat saya melaksanakan asistensi mengajar, yaitu MI Wahid Hashim Tigandau. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah merancang kalender pendidikan. Kalender pendidikan merupakan peta waktu selama 1 tahun ajaran. Dalam kalender ini, kita bisa melihat hari efektif, hari libur, perkiraan ujian, dan kegiatan yang lainnya. Kalender pendidikan merupakan fondasi awal dalam merancang rencana pembelajaran yang lebih rinci. Berikut adalah kalender pendidikan tahun ajaran 2024 sampai 2025 di MI Wahid Hashim Tigandau. Kalender pendidikan disusun oleh madrasah sendiri dengan mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Kementerian Agama Provinsi kemudian menetapkan kalender pendidikan madrasah di wilayahnya yang disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan pemerintah daerah setempat. Berikut adalah kalender akademik MI Wahid Hashim Tigandau. Pada kalender ini terdapat keterangan terdiri dari LHB, LU, LS1, LS2, PM, MT, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada rincian pada semester ganjil maupun semester genap. Setelah kalender pendidikan, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana pekan efektif atau disebut juga dengan RPE. Pada hal ini dilakukan analisis beberapa jumlah pekan yang termasuk pekan efektif dan pekan mana yang termasuk pekan tidak efektif. Berikut adalah RPE yang saya kembangkan tahun ajaran 2024-2025 mata pelajaran Pendidikan Pancasila pada kelas 2. RPE atau Rencana Pekan Efektif disusun oleh pihak sekolah. RPE ini merupakan bagian dari kalender pendidikan yang disusun oleh masing-masing satuan pendidikan. Pada RPE, kita akan menghitung hari efektif, menghitung jumlah pekan efektif dan tidak efektif, hingga perhitungan jam pelajaran. Cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan semua pekan, kemudian dikurangi dengan pekan tidak efektif. Setelah hasilnya diketahui, kita dapat mengkalikan dengan jam pelajaran sesuai mata pelajaran yang diampu. Misalnya pada contoh berikut, diketahui jumlah minggu dalam semester 1 ada 26 minggu. Kemudian jumlah minggu tidak efektif ada 4 minggu. Maka jumlah minggu efektif dalam semester 1 yaitu 26 minggu dikurangi 4 minggu sama dengan 22 minggu. Selanjutnya perhitungan kegiatan. Sudah diketahui bahwa jumlah minggu efektif adalah 22 minggu. Maka dikalikan dengan 4 jam per minggu. Kenapa 4 jam? Karena pada kelas 2 mata pelajaran Pendidikan Pancasila, alokasi per minggunya adalah 4 JP. Maka 22 minggu dikali 4 jam per minggu sama dengan 88 jam pelajaran. Sama halnya pada semester 2, sebagaimana berikut. Dari data yang sudah diperoleh dari pekan efektif, selanjutnya adalah menyusun program tahunan atau juga disebut dengan prota. Prota merupakan gambaran besar mengenai materi yang akan diajarkan selama 1 tahun. Prota
dijadikan acuan umum bagi guru untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Adapun prota yang saya kembangkan sebagaimana berikut. Prota disusun oleh guru mata pelajaran. Penyusunan prota dilakukan sebelum tahun ajaran baru karena prota menjadi pedoman bagi penyusun program semester, ATP, dan modul ajar. Prota berisi alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Pembagian alokasi waktu bisa disesuaikan dengan melihat kedalaman materi yang akan diajarkan. Berikut adalah prota yang telah saya kembangkan. Selanjutnya, program semester atau disebut juga dengan prosem. Prosem lebih spesifik dibandingkan dengan prota, yang berisi materi yang akan diajarkan per semester, alokasi waktu, dan keterangan pelaksanaannya. Berikut adalah prota yang telah saya kembangkan. Promes juga disusun oleh guru mata pelajaran. Promes ini merupakan perencanaan pembelajaran yang lebih rinci dibandingkan program tahunan dan mencakup waktu 1 semester. Berikut ada program semester pada kelas 2 semester ganjil. Yang selanjutnya ada ATP. ATP atau alur tujuan pembelajaran merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dari awal hingga akhir pembelajaran. ATP membantu guru dalam merancang kegiatan belajar yang berkaitan dan relevan. Berikut adalah ATP yang telah saya kembangkan. ATP disusun oleh guru dengan mempertimbangkan capaian pembelajaran dan kebutuhan peserta didik di kelas. Guru dapat merancang sendiri, mengembangkan contoh yang disediakan, atau menggunakan contoh dari pemerintah. Berikut adalah ATP yang saya kembangkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila fase A kelas 2 di MI Wahid Hasyim 3 Malang. Yang terakhir ada modul ajar. Modul ajar merupakan implementasi dari ATP yang berisi rencana pembelajaran lengkap untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun modul yang saya kembangkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 2 yang terdiri dari beberapa komponen seperti informasi umum, komponen inti, hingga asesmen untuk mengukur pemahaman siswa. Berikut yaitu contoh modulnya. Modul ajar disusun oleh guru yang bersangkutan. Guru tersebut bertanggung jawab untuk menyesuaikan modul ajar dengan kebutuhan siswa dan kondisi kelas. Berikut adalah modul ajar yang telah saya kembangkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 2 di MI Wahid Hasyim 3 Ndau. Yang pertama ada informasi umum yang mencangkup identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik,
jumlah siswa, model pembelajaran, dan metode pembelajaran. Pada bagian kedua, ada kegiatan inti yang mencangkup tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, persiapan pembelajaran, apersepsi, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen atau penilaian, tindak lanjut, hingga pada refleksi guru dan siswa. Kemudian di bagian 3 ada lampiran. Lampiran ini berisi LKPD dan media yang digunakan saat pembelajaran. Kemudian ada bahan bacaan guru dan siswa. Dan yang terakhir ada glosarium hingga daftar pustaka. Demikianlah pengembangan rencana bahan ajar MI yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan ataupun kekeliruan dalam penyampaian, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.